my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat yang sudah Engkau persekutukan ini, hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon, biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami, agar firman itu mampu untuk kami mengerti, dan kami pun boleh melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yehezkel, pasal 36, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, Pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena yang sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah dibacakan tadi menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan
memulihkan umatnya. Ketika bangsa Edom telah mengalahkan dan menguasai kehidupan umatnya, maka umat Tuhan itu dia berada dalam pembuangan. Nah, rupanya umat Tuhan tidak mampu untuk menjaga bahwa tanah itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia tidak mampu menjaga dengan baik sehingga dikuasai oleh bangsa lain. Nah, ibu bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan ini menggambarkan kepada kita bagaimana ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, yang mana itu adalah milik kepunyaan Tuhan, itu perlu harus dijaga dengan baik, sehingga kita tidak semena-mena memberlakukan milik yang sesungguhnya kepunyaan Tuhan itu. Jemaat Tuhan, ya, apa yang dilakukan Tuhan kepada umatnya ketika mereka menyalahgunakan tanah yang Tuhan telah berikan kepada mereka, di mana di sini digambarkan bagaimana keberpihakan Tuhan kepada umat yang adalah milik kepunyaannya itu. Bahkan Tuhan ingin memulihkan supaya umatnya hidup di dalam satu kesadaran atas pelanggaran atau kesalahan mereka, sehingga mereka ada di dalam pembuangan. Untuk itu, umat diajak untuk dapat menyadari itu, sehingga mereka melakukan tindakan pertobatan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu pertobatan. Sebab dengan pertobatan mereka, Allah mau mengembalikan atau memulihkan mereka hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bahkan ketika apa yang sedang terjadi atas umat Allah ini, Allah tidak berdiam diri. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima, Tuhan akan turun tangan membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Edom, ya, sehingga mereka dilawan oleh Allah. Kemudian Allah menunjukkan bagaimana keberpihakan Dia kepada umat yang Dia kasih, yang Dia miliki itu. Dan itulah kasih Tuhan yang digambarkan dalam kehidupan kita, di mana kasih itu ingin mengembalikan atau memulihkan kehidupan umatnya itu berada di dalam kasih setia Tuhan. Yang kedua, Allah juga tidak berdiam diri, Allah akan berpihak kepada milik kepunyaannya, sehingga Tuhan sendiri yang berperang untuk melawan musuh umat yang Dia kasihi itu. Untuk itu, ibu bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, Allah selalu menyatakan keberpihakannya kepada umat milik kepunyaannya, sehingga atas keberpihakan itu Allah ingin supaya umatnya hidup di dalam ketaatan hanya kepada Dia saja, dan umat pun boleh menyadari atas berbagai pelanggaran yang telah mereka lakukan, yang menyebabkan mereka hidup di dalam penderitaan, bahkan berada di dalam pembuangan. Oleh karena itu, ibu bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Allah inginkan kepada kita semua untuk kita berada di dalam perdamaian dengan Allah. Kita hidup
di dalam persekutuan dengan Allah, sehingga kita mau hidup dalam ketaatan kepada Dia, sehingga atas ketaatan itulah Tuhan akan tetap menjaga, Tuhan akan tetap menuntun dan menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadilah umat Tuhan yang selalu mau mentaati Dia. Pelanggaran kita akan mengakibatkan kita hidup di dalam penderitaan, kesengsaraan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Untuk itu, jemaat Tuhan, mari kita hidup di dalam ketaatan hanya kepada Dia saja. Dia sang pemilik atas kehidupan kita, dan kepada Dialah kita mau mengabdi dan menaruhkan iman harap kita hanya kepada Dia, dengan yang selalu terus kita mau mentaati Dia dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, selamat kita menjalani kehidupan di dalam ketaatan hanya kepada Dia saja, sehingga kita berada di dalam pemulihan, kita hidup berdamai dengan Dia, dan hidup berdamai dengan Dia berarti kita berada di dalam naungan kasih-Nya, dan kasih-Nya itulah yang terus mau menjaga dan memelihara kehidupan kita, menjaga kita dari berbagai bentuk kehidupan yang Tuhan tidak inginkan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.